pagi Kak Titi. Selamat pagi Kak Yuga. Wah, senang sekali. Selamat pagi Pak Ade. Pagi Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Yuga? Baik, luar biasa. Luar biasa. Sehat? Sehat. Wah, senang ya kita hari ini bisa ketemu. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kira-kira berapa lama kita nggak jumpa ya? Berapa lama ya adik-adik yang ada di rumah itu nggak berapa lama kita nggak ketemu. Kalau Kak Yuga hitung itu sekitar 6 ya Kak Titis ya, 6 minggu. Wah, lama juga ya kita iya, tidak lama menyapa sekali. adik-adik, tidak ketemu adik-adik. Kita sapa yuk Kita adik-adik sapa. kita yang ada di Oke, rumah Kak, ya. kita sapa. Shalom adik-adik GP Kris yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Pagi Mama. Pagi. Pagi Papa. Anak-anak yang ada di rumah, kita bersyukur berterima kasih. Kak Titis harap setiap kita tetap sehat dalam keadaan baik. Hari ini meskipun adik-adik di rumah, kita mau bersyukur berterima kasih. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada yang khusus loh hari ini. Iya, ada yang khusus hari ini tuh Kak Titis. Ya. Ibadah Paskah anak sekolah minggu. Wow. Enak ya, seru Seneng ya. ya, iya. Paskah itu apa sih Kak Titis? Paskah itu adalah hari kemenangan. Paskah itu adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita itu hebat. Hebat. Nah, adik-adik kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik mempersiapkan diri, adik-adik boleh lihat tulisan yang ada di bawah ini. Kita perhatikan sama-sama ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik Kak Titis, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan namanya karena dia sangat baik bagi kita. Kita nyanyikan pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuat sayang. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuat sayang. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini anak-anak-Mu boleh datang kepadamu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini, secara khusus kami mau merayakan Paskah, hari kemenangan bagi kami semua. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, menang atas maut. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, setiap anak-anak Tuhan boleh mendapatkan anugerah keselamatan, karena darah Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Kami mohon Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kami semua. Amin. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta Kak Titis, Ya. cinta adik-adik semuanya. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia rela mati untuk kita, rela menderita untuk setiap kita. Kita mau nyanyikan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, orang yang berdosa. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, orang yang berdosa. Yesus disalib karena cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta kita, cinta kita, cinta kita. Yesus disalib karena cinta kita, orang yang sekali lagi Yesus disalib. Yesus disalib cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, orang yang sekarang saya sudah bebas. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang apa? Saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Kita katakan apa? Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bebas berarti lepas. Kalau bebas berarti kita telah mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menebus dosa setiap kita. Dia mati, tapi dia bangkit menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau katakan kalau Tuhan itu sudah menang. Dan saya, adik-adik, Kak Yuga, Pak Ade, kita semua juga menang di dalam Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Yesus adalah sahabat kita. Iya, sahabat kita yang baik. Dan dia sudah mati bagi kita. Dia mau menderita bagi kita karena dia mengasihi kita. Mari adik-adik sekalian, kita mau bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Kita mau menyanyikan pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita katakan, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh bertemu kembali. Lah, tadi Kak Titi sama Kak Yuka bilang berapa minggu ya kita sudah tidak bertemu? Wah, sudah 1 bulan lebih loh kita tidak bertemu, kita tidak bersama-sama beribadah di gereja. Sedih rasanya ya, kangen sama anak-anak juga. Kangen pengen bermain, bertemu dengan teman-teman, belajar firman Tuhan bersama-sama di gereja. Tetapi ini belum memungkinkan. Nanti suatu saat kalau sudah kondisi sudah membaik, sudah memungkinkan, kita akan bersama-sama beribadah di gereja kembali. Nah, tetapi walaupun tidak bisa beribadah di gereja, kita tetap bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini lo adalah hari spesial. Apa itu? Sekolah minggu hari ini merayakan Paskah. Ingat enggak, Paskah itu apa sih? Ya betul, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu, kira-kira siapa yang menjadi saksi Tuhan Yesus pada waktu itu? Tahu nggak anak-anak? Nah, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan cerita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun dalam kondisi kami tidak bersama-sama di gereja karena masih banyak hal yang harus kami tinggal di rumah. Kami rindu Tuhan, Tuhan menolong kami untuk kami boleh bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, siapa yang tahu kira-kira yang menjadi saksi Tuhan Yesus pada waktu itu?
Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita ya. Pada waktu itu, aku sangat senang sekali. Karena dia sudah lahir. Walaupun sempat mengalami suatu kesedihan. Karena apa? Karena saat itu kami tidak mendapatkan tempat yang layak untuk saya bisa melahirkan Yesus. Dan akhirnya terpaksa saya harus melahirkan di kandang domba. Sesuai dengan nubuatan para nabi dan banyak hal-hal lain lagi yang akhirnya menandakan bahwa dia adalah anak Allah. Setelah engkau menjadi anak-anak yang sudah dewasa, saya sering kali membawa dia ke bait suci. Bahkan di sana engkau menyatakan kebenaran. Akhirnya setelah engkau beranjak menjadi dewasa, engkau melakukan mujizat. Yang pertama kali sungguh indah. Aku bisa menjadi orang yang terdekat dengan engkau. Bahkan aku meminta engkau untuk menolong orang-orang yang di sana. Dan engkau melakukan mujizat yang pertama kali pada waktu itu. Setelah banyak hal yang engkau lakukan, engkau mengajarkan kebenaran Allah, bahkan engkau menolong orang-orang untuk melakukan mujizat-mujizat yang ada pada waktu itu. Engkau membangkitkan orang mati, engkau menyembuhkan orang yang sakit, dan banyak hal yang engkau lakukan pada saat itu. Banyak orang-orang yang senang dan mengeluh-elukan engkau bahwa engkau adalah seorang raja. Tetapi tahu enggak, walaupun engkau dielu-elukan banyak orang, engkau diakui sebagai seorang raja dan guru, tetapi engkau masih mau melayani. Engkau masih punya kerendahan hati, mengajari para murid-murid untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani. Engkau mencuci membasuh kaki para murid-murid. Dan ternyata itu adalah awal dari penderitaan yang akan engkau jalani. Betapa sedih dan perihnya hati ini ketika melihat engkau ditangkap, dihakimi, bahkan engkau disiksa, padahal engkau tidak bersalah. Hati ini tidak rela melihat engkau dibuat seperti seorang penjahat yang harus dihukum, harus dicaci dan akhirnya dihukum mati di atas kayu salib. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah anak Allah. Engkau yang selalu taat dengan kehendak Bapa. Karena saya melihat engkau seorang yang taat dengan kehendak Bapa, saya juga akan selalu taat dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kesedihan hati ini akhirnya menjadi suatu hal yang membuat saya bingung. Dan akhirnya menjadi suatu kegembiraan yang luar biasa. Karena engkau telah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menang bagi kita semuanya. Anak-anak, ada yang tahu enggak
Kisah siapa tadi? Ya betul, itu adalah kisah Ibu Maria, Ibu Yesus. Dia melihat, dia mengalami sendiri, bahkan dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang selalu taat kepada Bapaknya, yang luar biasa, tetapi dia tetap taat dan mau menjalani kehendak Bapaknya dengan baik dan sempurna. Yuk kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu semua ayat Alkitabnya? Kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu terpisah daripada Allah, dan maut itulah yang harus diterimanya. Hukuman yang harus diterima oleh manusia. Tetapi karena Yesus mengasihi manusia, dia mau taat kepada Allah dan menggantikan menanggung hukuman yang harus ditanggung oleh manusia, sehingga manusia dapat terselamatkan. Anak-anak, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus di sini? Angkat tangan ayo. Nah, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita, kita harus meneladani Tuhan Yesus, ya. Yang Tuhan Yesus yang sudah taat pada Bapaknya. Dia sudah mau membebaskan kita dari dosa. Kita harus taat juga kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga harus taat juga dong kepada orang tua, pada guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, juga tidak lupa taat kepada pemerintah. Nah, saat ini ya, kita harus taat kepada pemerintah juga. Contohnya, kalau saat ini kita nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh jalan-jalan kemana-mana, harus tinggal di rumah dulu, ya. Kita harus taat supaya virus corona yang menyebarnya sangat cepat itu tidak menyebar kemana-mana, ya. Itu salah satunya. Dan kalau di sekolah, sekarang kita tidak sekolah di sekolahan kita, tetapi kita harus tetap sekolah di rumah. Kita harus belajar dengan baik di rumah, ya. Taat kepada guru, taat kepada guru sekolah minggu juga dengan firman Tuhan, ya. Kita juga harus taat kepada orang tua. Nah, dengan begitu orang tua kita akan senang. Tuhan Yesus juga akan bangga, akan senang melihat kita. Anak-anak, ya, kita harus belajar ya, belajar taat kepada Tuhan, belajar taat kepada orang tua, belajar taat kepada guru-guru, belajar taat kepada pemerintah juga. Seperti Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapaknya. Ya, jangan lupa kita hafalkan ya dari Yohanes 3 ayat 16 tadi. Yuk, kita nanti hafalkan bersama dengan orang tua kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh taat kepada Tuhan Yesus. Kita taat kepada orang tua kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajari kami ya Tuhan setiap anak-anak-Mu untuk boleh meneladani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapaknya, dia harus menanggung penderitaan sampai mati, dan pada akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena semuanya itu ketaatan Tuhan Yesus kepada Engkau, kami boleh diselamatkan. Saat ini kami mau rindu Tuhan, kami juga mau taat kepada Tuhan, kami mau taat kepada orang tua, kami mau taat kepada guru-guru kami, dan kami juga mau taat kepada pemerintah. Sehingga dengan begitu semuanya boleh menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi yang ada di rumah, kita berterima kasih mendapatkan berkat dari Tuhan pada hari ini. Kita boleh memberikan pujian bagi Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang kita dapatkan, taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Anak-anak dikasih Tuhan, Papa Mama di rumah, kami segenap guru sekolah Minggu GP Kris Malang mengucapkan Selamat Hari Paskah 2020. Tuhan yang sudah bangkit menolong kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.